kita bisa meneladani dan mengikuti apa yang diajarkan di dalamnya. Oke, kemudian untuk kali ini kelas kita perancangan dan pengembangan produk sampai di prototyping. Oke, ini adalah rangkaian dari tahapan proses pengembangan produk baru yang teman-teman semuanya sudah dari awal ya melakukannya. Kemudian di pertemuan terakhir kita kemarin, sebentar. Oke, di pertemuan terakhir kita kemarin sudah sampai di arsitektur produk ya, dimana arsitektur produk itu kalau di dalam tahapan proses generik pengembangan produk diawali di konsep development, kemudian nyambung sampai ke sistem level design. Kemudian prototyping ini nantinya pijakannya adalah dari skema ya, skema di dalam industrial design arsitektur produk. Kemudian ini pelaksanaannya dari sistem level design sampai ke detail design. Nah, saya yakin kata prototype teman-teman sudah sering mendengar ya. Misalnya kalau mahasiswa yang PA di perancangan, baik itu perancangan fasilitas kerja maupun perancangan produk, ketika mereka tidak membuat produknya sesuai dengan yang artinya tidak membuat produk aslinya, mereka bilang bahwa TA-nya hanya sampai ke prototype. Nah, kira-kira apa yang selama ini diketahui prototype itu apa? Ada yang bisa sharing? Produk yang belum jadi sepenuhnya. Oke, terima kasih. Yang lain berpendapat juga? Kan masing-masing mungkin sama hal yang kalian sampaikan, tapi mungkin kalimatnya nanti bisa saling melengkapi atau mungkin ada yang berbeda. Tadi siapa yang sudah berpendapat? Saya kok tadi pas enggak? Yoga. Oke. Yang lain? Representasi awal dari produk, jadi kayak gambaran gimana produk nantinya. Representasi produk awal atau gambaran dari produk yang besok dibuat gitu ya. Bangkit ya. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih Yoga dan Bangkit. Keduanya menyampaikan apa itu prototype. Ya, katanya tadi adalah representasi awal dari produk yang akan dibuat, kemudian apa tadi si Yoga, produk yang belum sepenuhnya jadi gitu ya. Oke, semuanya merepresentasikan atau menggambarkan dari apa itu prototype ya. Kita coba pelajari bareng-bareng, dan apa yang disampaikan oleh dua teman kita tadi ya memang itulah prototype. Jadi dia adalah perkiraan produk ya, gambaran perkiraan dari produk ya, dari sejumlah dimensi kepentingan. Kalau sebelumnya kalian sudah saya sudah nyinggol-nyinggol tentang prototype yang itu dipakai di dalam konsep testing
Ada prototype analitik dan ada prototype gitu ya. Ada working prototype. Kenapa di sini ada dari sejumlah dimensi kepentingan atau kemudian mana ya? Nah, ini ada setidaknya satu aspek dari produk ya. Setiap entitas yang menunjukkan setidaknya satu aspek dari produk. Nah, dua definisi prototipe atau dua penjelasan tentang prototipe ini arahnya adalah bahwa prototipe itu nanti bisa jadi tidak kemudian menggambarkan keseluruhan aspek atau atribut dari produk, dan kemudian prototipe itu nanti penggunaannya juga bermacam-macam sesuai dengan kepentingan dari si tim pengembangan produk. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian, prototipe itu adalah model awal ya, atau contoh dari produk yang dibuat untuk kepentingan tertentu ya, baik itu misalnya uji coba atau kemarin kalian menggunakan untuk konsep testing, atau sebatas untuk mengkomunikasikan produknya gitu secara visual, atau mungkin kalau prototipe fisik nanti bisa disentuh ya, kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu customer maupun mungkin penyandang dana dari pengembangan produk yang dimaksud gitu ya. Jadi intinya adalah prototipe itu adalah gambaran awal atau model awal dari produk yang akan dibuat. Oke, nah nanti di sini setidaknya satu aspek dari produk. Ada prototipe yang hanya menggambarkan bentuknya saja, gitu. Ada materialnya belum seperti produk yang asli. Atau ada prototipe yang sudah super lengkap gitu ya, misalnya working prototype dari material sudah sama dengan aslinya, kemudian dia juga sudah bisa dicoba secara fungsionalnya. Nah, maka di sini ada penjelasan bahwa prototipe itu setiap entitas yang menunjukkan setidaknya satu aspek dari produk. Jadi bisa saja satu aspek, atau seperti working prototype dia sudah banyak aspek yang nempel di dalam prototipe tersebut. Ya, atau kalau kalian lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, prototipe itu adalah model yang menjadi contoh gitu. Nah, kemudian ada juga yang menyampaikan model atau sampel produk yang dibuat berdasarkan skema rancangan produk. Selanjutnya untuk dilakukan uji coba atau untuk pengujian konsep misalnya ya, seperti yang di konsep testing. Nah, kemudian prototype itu bukan final product ya, bukan produk akhir, tapi dia adalah produk tiruan yang dirancang dengan standar dan skala mirip produk aslinya, atau bahkan juga ada yang ukurannya juga lebih kecil misalnya. Nah, ini adalah sejumlah gambaran atau penjelasan tentang prototype. Kemudian kalau teman-teman membuka bukunya Ulrich, Product Design and Development, di situ ada satu contoh kasus prototyping dari sebuah robot yang namanya adalah Packbot Mobile Robot. Nah, ini dirancang oleh iRobot Corporation. Kemudian robot ini dibuat untuk membantu proses hukum dan juga operasi militer, terutama pada area-area yang berbahaya, pada medan-medan yang berbahaya. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Deskripsi dari Packbot Mobile Robot ini adalah dia dilengkapi dengan tangan robotik, kemudian dengan kamera, dan juga pegangan dan alat komunikasi serat optik. Nah, kemudian kita tinggalkan dulu contoh kasus ini tadi.
sedikit nanti kita lanjutkan di belakang ya tentang backbone robot ini. Nah, tipe prototype itu kita sudah spill sebelumnya ya, kita sudah mengenal ada physical prototype dan ada analytical prototypes. Jadi yang physical prototype itu sudah ada bentuk fisiknya, dia tangible, dia bisa disentuh, dia nyata gitu ya. Dan itu merupakan model awal dari produk. Bisa dibuat dengan material yang berbeda, misalnya dengan karton atau dengan styrofoam atau mungkin material yang lainnya, semisal dengan 3D printing gitu, itu pakai plastik ya, seingat saya. Nah, di sisi lain analytical prototype ini non tangible atau intangible, dia tidak dapat dipegang, dia tidak dapat disentuh, dia nggak nyatanya karena secara fisik belum ada, tapi dia adalah bentuk ataupun gambar atau simulasi gitu ya, yang itu dituangkan di atas kertas kerja atau di dalam sebuah aplikasi tertentu, yang mana tampilan baik di kertas maupun di aplikasi itu adalah gambar yang merepresentasikan produk. Jadi bedanya yang fisikal sama analytical itu adalah bisa dipegang nyata gitu, dengan satunya adalah dia tidak bisa dipegang, jadi hanya bisa dilihat saja. Nah, biasanya analytical prototype itu dalam bentuk simulasi komputer atau model-model matematis gitu, atau tampilan-tampilan visual lainnya. Nah, ini dua tipe prototype ya. Nah, di sini ada satu penjelasan bahwa prototipe fisik itu adalah representasi 3 dimensi dari satu ide atau konsep. Kemudian biasanya digunakan untuk menguji kelayakan sebuah ide, mengeksplorasi berbagai pilihan desain, dan menyempurnakan detail suatu produk ataupun service atau layanan. Kemudian prototipe fisik ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan suatu produk, kemudian membantu untuk memvisualisasikan bagaimana produk atau layanan tersebut dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Ya, ini tambahan gambaran tentang prototipe fisik. Nah, ini contoh prototipe fisik. Misalnya prototipe fisik sebuah mobil ya. Jadi ini model mobil yang menggabungkan berbagai fitur yang ditemukan pada mobil asli. Jadi ini sudah ada atribut-atribut dari mobil aslinya itu yang nempel di sini. Tapi ini prototipe, ini bukan mobil aslinya. Nah, prototipe fisik itu bisa dibuat dari karton, dari busa atau styrofoam atau material yang lain. Nah, kemudian ini juga contoh misalnya maket aplikasi seluler gitu ya, yang dibuat dari kertas. Nah, ini contoh prototipe fisik. Kemudian kita kembali ke backbone robot tadi. Ini contoh prototipe fisik dari backbone. Jadi kita coba perbesar. Yang A ini adalah looks like model, atau ini lebih ke arah working prototype. Jadi dia sudah bisa dicoba dari sisi fungsionalnya. Dia bukan hanya mewakili bentuk, kemudian bagian-bagiannya, tapi dibuat untuk uji coba. Jadi dia sudah looks like model atau working prototype tadi. Nah, kemudian yang B itu prototype dari backbone, tapi hanya fokus pada rodanya. Dan ini prototipe fisik. Ini dibuat dari material tertentu yang kemudian
prototipe roda ini dipakai atau dibuat dengan tujuan untuk melakukan ini pengujian terhadap kekuatan konstruksi roda tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah prototipe backbone tadi saat dilakukan pengujian pada salah satu jenis medan berat, yaitu medan berpasir. Jadi oleh tim pengembangan backbone robot ini ada beberapa pengujian baik pada prototipe yang fokus pada bagian tertentu atau prototipe secara keseluruhan. Jadi ini kalau ini dicontohkan untuk medan berpasir, tapi dia juga diuji cobakan di medan-medan berat yang lain. Misalnya yang banyak goncangan, jadi medan yang berbatu cadas itu, atau di medan berlumpur dan sebagainya. Karena ini nanti operasinya adalah untuk semacam intelijen gitu ya. Jadi di operasi militer dia akan disusupkan ke area-area yang berbahaya untuk kemudian dia mendapatkan informasi tertentu. Makanya tadi ada atribut-atribut dia, ada kamera, ada sistem komunikasi fibernya. Nah, oke, ini contoh ya, contoh prototipe fisik dari backbone. Kemudian, nah ini contoh prototipe analitik, sama-sama menggambarkan backbone tadi dan juga yang fokus di rodanya. Bedanya yang pertama tadi itu dapat dipegang karena memang ada bendanya, memang sudah dibuat prototipenya. Sementara ini tampilan-tampilan di komputer, terutama dengan aplikasi ya, computer aided design dalam bentuk 3 dimensi. Yang pertama di sini adalah 3D CAD rendering ya, di mana ini dibuat oleh tim pengembangan produk backbone tadi untuk diajukan kepada konsumen ya. Jadi nanti untuk dilakukan penilaian misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ini juga tampilan dari sebuah aplikasi gambar ya. Ini adalah prototipe analitik dari rodanya. Kemudian dari sini yang tertuang adalah bentuk dari rodanya. Kemudian atribut yang lain dari roda. Kemudian yang C ini juga prototipe analitik. Ini adalah simulasi dinamis ya, model simulasi dinamis dari robot tadi. Nah, tiga-tiganya itu adalah prototipe analitik. Nah, kemudian ada beberapa tipe prototipe ya. Kalau di awal tadi kalian sudah mengenal physical prototype ya dengan analytical prototype. Nah, di sini ada prototipe yang dilihat di sisi lain itu ada comprehensive model atau comprehensive prototype dan juga fokus prototype. Komprehensif artinya prototipe itu sudah menggambarkan sebagian besar atau seluruh atribut produk. Sementara kalau fokus prototipe hanya menggambarkan bagian tertentu saja dari produk. Misalnya yang tadi prototipe roda backbone, baik itu yang fisik maupun yang analitik, maka dua-duanya merupakan fokus prototipe karena hanya satu atribut tertentu, satu bagian tertentu dari produk yang digambarkan. Nah, sementara yang A dan C itu adalah komprehensif prototipe. Sudah banyak aspek dari produk yang tertuang dalam prototipe itu. Ada bentuknya, kemudian di situ roda keseluruhan rodanya, rantai kalau di yang kayak tank gitu ya,
roda-roda kemudian digabung dengan apa rantai atau apa ya. Kemudian ada bagian-bagian yang lain. Nah, inilah komprehensif prototype. Bisa analitik, bisa fisik. Meskipun yang analitik kalau komprehensif biasanya agak ya masih lebih belum sekomprehensif yang fisik. Oke ya, kalau penjelasannya di sini prototipe komprehensif mengimplementasikan sebagian besar atau bahkan semua atribut produk. Oke, kemudian kalau fokus prototipe itu mengimplementasikan satu atau beberapa atribut produk. Oke, kalau di sini contoh prototipe komprehensif itu bentuk produk yang diberikan kepada pelanggan untuk mengidentifikasi cacat yang masih ada sebelum melakukan produksi. Jadi misalnya kemarin teman-teman membuat prototipe fisik entah dari karton atau dari styrofoam yang itu mewakili alat permainan edukatif anak. Ya, kemudian karena itu juga untuk pengujian konsep produk itu sudah dibuat, kemudian semisal sebuah mobil-mobilan yang di situ bisa digunakan untuk media mengenal bentuk misalnya atau mengenal angka. Nah, di situ udah meskipun dari karton gitu ya atau dari styrofoam, tapi ada bagian-bagian dari mobil yang sudah tertuangkan di situ, bahkan bentuk-bentuk yang sebelum media pembelajaran juga sudah bisa dibongkar pasang seperti itu, dicocokkan oleh si customer ketika pengujian. Maka itu adalah sudah merupakan komprehensif model atau komprehensif prototype. Nah, kemudian kalau prototype analitik ini kayak alpha prototype, beta prototype, yang itu semuanya masih di dalam aplikasi komputer. Ya, kalau alpha prototype itu merupakan perkiraan produk nantinya itu seperti apa. Kalau beta prototype itu jadi akan dibangun dengan menggabungkan semua perubahan penyempurnaan akhir. Levelingnya itu beta prototype lebih di atas prototipe alpha atau dia lebih lengkap. Kemudian ini fokus ya, fokus prototipe saya tadi kayak analytical. Jadi ini fokus prototipe yang tadi yang digambarkan hanya sebagian dari atribut produk. Kemudian contohnya di alpha prototype, beta prototype, nanti penjelasan lebih rinci dari alpha dan beta prototype itu di belakang ada ya. Kemudian fokus prototype ini bisa juga dari foam atau dari karton atau dari material lain yang menggambarkan bentuk produk ketika itu adalah physical prototype. Kemudian ini fokus prototype itu bisa berbentuk fisik ataupun analitik. Tapi kalau komprehensif prototype itu sangat sulit ya untuk diwujudkan dalam analytical prototype. Meskipun ada tapi sangat terbatas. Nah, kemudian di sini bahwa prototype itu kadang-kala atau seringkali merupakan kombinasi antara elemen fisik dan analitik ya. Nah, ini adalah integrasi ya antara tipe-tipe prototipe tadi. Jadi pengklasifikasiannya sesuai dengan derajat di seberapa fisiknya, seberapa analitik, seberapa fokus ataupun komprehensifnya. Di suku X-nya di sini arah kiri itu fokus. Ya, fokus prototype, arah kanan adalah komprehensif prototype. Kemudian di Y-nya yang bawah itu adalah analytical prototype, yang ke atas adalah physical prototype. Kita lihat di sini kuadran yang pertama itu adalah sebuah analytical prototype dan dia fokus. Artinya
dia non tangible, dia hanya gambaran, tidak ada bentuk fisiknya, dan yang digambarkan adalah fokus pada bagian tertentu dari atau atribut tertentu dari produk. Misalnya mathematical model dari performansi sebuah motor, kemudian model analitik dari roda, misalnya tadi yang roda robot tadi. Kemudian model bagian tertentu dari produk yang itu dibuat dengan 3D CAD model. Nah, itu analitik dan fokus. Nah, kemudian kuadran keduanya itu adalah fisik dan fokus. Jadi sudah ada bentuk fisiknya, tangible, bisa dipegang, bisa dibolak-balik, diamati, gitu ya. Dan yang digambarkan adalah fokus pada atribut tertentu dari produk. Contohnya apa? Tadi will impact test. Jadi prototipe fisik dari sebuah roda backbot tadi yang itu sudah dibuat dengan material tertentu. Nah, kemudian ini digunakan untuk pengujian misalnya kekuatan dalam menahan tekanan atau kemampuan dalam meredam guncangan misalnya. Nah, itu adalah physical prototype dan fokus karena hanya menggambarkan rodanya. Nah, kemudian di atas kanan itu adalah physical dan komprehensif. Dia prototipenya tangible, sudah ada wujudnya dengan material tertentu, dan dia komprehensif. Yang digambarkan atau yang tertuang dalam prototipe fisik itu merupakan mayoritas atribut dari produk atau sebagian besar atribut dari produk sudah nempel di prototipe tersebut. Misalnya di sini ada scale form model. Jadi kalian membuat model dari mainan edukatif anak yang sudah kalian rancang, kalian bentuk dengan karton atau dengan styrofoam, kemudian dia sudah dalam skala penuh sesuai dengan ukuran aslinya. Nah, ini contohnya. Atau di sini ada alpha prototype for system integration. Jadi di sini ada satu prototype alpha ya untuk integrasi sistem. Kemudian beta prototype for field testing, sebuah beta prototype untuk pengujian di medan tadi, di area pengujian. Oke, kemudian yang di bawah, kuadran bawah itu adalah dia analitik dan komprehensif. Di sini ada catatan not generally flexible, cukup sulit ya untuk membentuk sebuah prototipe analitik yang komprehensif. Ada atribut-atribut yang sulit untuk digambarkan di dalam prototipe analitik. Nah, di sini dicontohkan ada full dynamic simulation. Jadi ada, tapi yaitu simulasi dinamis. Kemudian ada user interface hardware, kemudian di-linkkan, direlasikan dengan simulasi dinamis. Nah, ini adalah 4 kuadran ya dari tipe prototipe. Jadi prototipe itu dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan derajat sejauh mana dia fisik dan juga diimplementasikan untuk semua atribut produk. Ini tadi ya 4 kuadran sudah kita diskusikan. Kemudian sebenarnya kenapa sih dibutuhkan prototipe dalam proses pengembangan produk? Sebenarnya apa gunanya dari prototipe? Ada beberapa kemanfaatan dari prototipe. Semisal yang lalu kalian sudah di konsep testing sudah menggunakan prototipe itu untuk learning process. Jadi untuk proses mempelajari apakah rancangan itu bisa bekerja, gitu ya, atau bagaimana sih seharusnya memenuhi kebutuhan dari customer. Jadi di sini
prototipe digunakan untuk pengujian. Untuk pengujian apapun ya, pengujian pasar, penerimaan pasar, ataupun mungkin uji kekuatan seperti yang roda tadi. Nah, itu kegunaan prototipe sebagai sebuah proses belajar. Artinya nanti kita bisa menilai apakah konsep produk kita sudah dinilai baik, artinya memenuhi kebutuhan konsumen atau belum, dan juga kita bisa tahu misalnya seperti yang uji kekuatan roda tadi, kita bisa tahu material yang mana yang lebih kuat terhadap guncangan atau yang lebih bisa meredam guncangan. Nah, ini contoh-contoh proses kegunaan prototipe untuk proses belajar. Kemudian yang prototipe digunakan atau komunikasi. Semisal kita mau presentasi ke membiayai proyek pengembangan produk, kita menggunakan prototipe, entah itu prototipe fisik atau prototipe analitik. Nah, prototipe ini berfungsi sebagai alat komunikasi, karena ketika prototipe itu sampai di depan si penyandang dana ataupun konsumen, ada hal yang berbicara di situ, bisa dilihat, bisa dicermati oleh si pihak terkait tadi atas detail dari produk yang akan dibuat, di mana atributnya itu sudah tertuang di dalam prototipe tadi. Nah, di sini peran dari atau kegunaan dari prototipe adalah sebagai alat komunikasi. Akan beda ketika kita menjelaskan hanya secara verbal saja, bahwa produknya itu sekian, ada bagian-bagiannya A, B, C, D, kemudian nanti berfungsi, bisa difungsikan apa saja. Kalau hanya secara verbal seperti ini, si penyandang dana mungkin kurang gampang juga ya bentuknya. Mungkin dikatakan bentuknya kotak, tapi kotak kan macam-macam ya ukurannya seperti apa. Dengan prototipe maka kita penjelasan deskripsi verbalnya itu bisa lebih sedikit dan kejelasannya itu diperoleh dari prototipe tadi yang mengkomunikasikan, meskipun nggak ngomong itu prototipe, tapi ada hal detail yang bisa diamati oleh pihak terkait atas prototipe itu. Nah, ini sebagai alat komunikasi. Kemudian yang ketiga sebagai sebuah media integrasi. Jadi misalnya sebuah prototipe itu adalah integrasi atau gabungan dari dua jenis prototipe yang berbeda. Integrasi yang paling jelas itu adalah comprehensive physical prototype. Jadi dia adalah fisik dan komprehensif. Nah, ini integrasi. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa comprehensive physical prototype itu lebih efektif sebagai tool integrasi dalam proyek pengembangan produk. Karena apa? Karena membutuhkan assembly dan interkoneksi fisik dari sebuah part atau sebuah assembly yang menyusun produk, gitu ya. Kalau integrasinya analytical dan komprehensif, ini tadi sudah ada catatannya not generally visible. Jadi komprehensifnya itu belum bisa sekomprehensif yang fisikal. Kemudian milestone prototipe ini menggambarkan progres, misalnya pengembangannya ini sudah yang periode kesekian, sudah ada pengembangan yang mengikuti milestone dari pengembangan produk yang sudah dirancang seperti itu. Dan ini nanti selain menggambarkan progres, prototipe sebagai milestone itu berfungsi untuk memastikan jadwal-jadwal pengembangannya nanti seperti apa.
ini ya penjelasan dari kegunaan prototipe tadi. Ada proses belajar tentang bagaimana cara kerja sebuah produk dan bagaimana produk tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan konsumen atau belum. Misalnya di sini ada prototipe roda, tadi juga saya singgung ya, berbentuk fokus physical prototype, kemudian dia digunakan untuk menguji shock absorption, jadi dia meredam guncangan, dan juga yang diuji adalah kekuatan roda, di mana pengujiannya adalah prototipe roda itu dijatuhkan dari ketinggian yang beda-beda, nanti akan diperoleh ketinggian maksimal dijatuhkan sampai apa yang bisa menghindari peyoknya si roda misalnya, itu bisa diketahui dari sejumlah kali eksperimen. Atau ketika diharapkan kekuatannya adalah selevel X misalnya, tapi dengan material dan desain yang sudah digunakan dalam prototypingnya, ternyata baru di ketinggian yang sedang aja udah remuk misalnya, udah remuk, redam, udah pecah, udah patah misal. Nah, maka kemudian itu akan menjadi feedback bagi tim pengembang untuk memikirkan, jadi materialnya apa nih yang tahan untuk dijatuhkan dari ketinggian yang lebih. Kemudian prototipe tadi sebagai alat komunikasi, dia bisa berbicara gitu ya, prototipenya berbicara bukan dengan mulut, tapi dengan keberadaannya dia bisa menunjukkan ke entah itu pihak manajemen perusahaan, pihak pemasok atau pihak customer terkait dengan apa yang ada dalam si prototipe itu. Nah, kemudian ini di kasus backbot robot tadi, yang digunakan sebagai alat komunikasi adalah look and feel prototype atau look like model atau working prototype. Nah, ini contoh prototype yang digunakan sebagai media learning oleh sistem pengembangan produk backbot tadi. Jadi ini warna yang berbeda menunjukkan material yang berbeda yang digunakan. Jadi si tim mencoba menguji prototipe roda dengan material yang berbeda-beda. Kemudian misalnya bisa jadi bentuk juga. Nanti bentuk roda ada nggak atau memungkinkan nggak kalau bukan yang bulat, yang lingkaran misalnya. Nah, ini adalah prototipe roda yang tadi fisikal dan fokus yang digunakan untuk mengetahui seberapa kinerja dari roda tersebut. Oke, kemudian ini tadi kegunaan yang ketiga ya, integrasi. Ini digunakan untuk meyakinkan bahwa berbagai komponen dan subsistem yang menyusun produk itu dapat dioperasikan bersama seperti yang diharapkan. Kemudian tadi juga di depan sudah disinggung bahwa komprehensif physical prototype itu yang merupakan integrasi yang paling efektif. Kemudian komprehensif physical prototype-nya itu bisa berbentuk alpha prototype, beta prototype, atau prototype praproduksi. Kalau prototype praproduksi itu seperti sampel ya. Jadi dia material ukuran itu sudah sama dengan produk aslinya nanti. Kemudian lini produksi yang digunakan juga sama. Jadi semuanya udah sama dengan produk aslinya nanti atau final produknya nanti. Tapi diproduksinya adalah hanya skala kecil karena hanya untuk sampel saja. Itu yang kemudian yang terakhir tadi sebagai milestone dari proses pengembangan produk. Jadi di sini prototipe digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa produk telah level fungsional yang diinginkan. Jadi tentunya tim pengembangan punya
target ya, nanti kinerjanya itu seberapa ya, secara fungsional ya, dan itu nanti bisa dijawab dari ya milestone-nya. Misalnya tadinya sudah dibikin prototipe, kemudian ujian, oh ternyata ada yang masih miss, kemudian bikin prototipe lagi, diuji lagi. Nah ini milestone-nya bisa tampak di situ. Milestone prototipe memperlihatkan capaian sasaran yang dapat diamati ya, dilihat, kemudian mendemonstrasikan kemajuan dan membantu proses penjadwalan. Oke, ini ya. Ini tadi mekanisme pengujian kekuatannya tadi salah satunya adalah dengan menjatuhkan backbone dari kendaraan yang berjalan dan pada ketinggian tertentu. Nah, misalnya dilempar gitu ya, kemudian nanti akan dilihat efeknya seperti apa. Apakah kemudian hancur berantakan atau dia masih utuh, tidak ada retak, tidak ada apapun. Oke, ini kegunaan prototipe. Nah, ini adalah alpha prototipe dan beta prototipe. Oke, kemudian ini. Nah, ini tabel ini menunjukkan bahwa ketika kita menggunakan fokus analitik ya, dia analytical focus prototype, jadi tidak ada wujudnya, dia fokus, itu bisa dipakai untuk learning. Sementara untuk communication, integration, dan milestone belum bisa dengan dengan fokus analytical prototype. Kemudian kalau fokus physical itu bisa sampai ke communicate atau mengkomunikasikan. Nah, yang komprehensif physical itu bisa kemana-mana, bisa dia untuk learning, bisa untuk komunikasi, integrasi, dan juga milestone. Ya. Nah, keputusan apakah analytical fokus atau yang physical dan fokus ataupun physical komprehensif itu adalah tim, tergantung dari apa nanti yang dituju dengan prototyping itu ya. Kemudian analytical prototype itu lebih fleksibel daripada physical prototype. Karena apa? Dia masih di atas kertas kerja. Ketika kemudian ada perubahan itu, maka ya tinggal diubah gambarnya misalnya. Tapi beda kalau physical prototype, maka harus bikin lagi untuk memperbaiki atribut tertentu dari prototipe itu. Kemudian physical prototype diperlukan untuk mendeteksi kemungkinan kejadian yang tidak diantisipasi sebelumnya. Prototipe bisa mengurangi risiko terjadinya proses pengulangan yang akan menghabiskan biaya. Bayang ya, kalau misalnya tanpa prototyping, kemudian langsung di production ramp up, sudah dapat, langsung dilempar ke pasar, ternyata ada yang miss nih dalam menerjemahkan voice of customer atau need of customer-nya, sehingga begitu tahu saat produk launching, kemudian ini harus ada perubahan di atribut tertentu, ini ditarik misalnya, kemudian harus bikin rancangan lagi, maka di situ dibutuhkan biaya, baik biaya secara finansial maupun kesempatan yang mungkin hilang ketika dilakukan proses penggantian produk yang tadinya tanpa prototipe. Prototipe bisa mengurangi risiko terjadinya proses pengulangan ya. Kemudian prototipe bisa mengurangi tahapan dan mempercepat proses pengembangan produk. Nanti kita lihat di bawah ada gambar yang bisa membantu kita memahami. Kemudian prototipe bisa merestrukturisasi kembali atau mengurangi ketergantungan satu tugas atau tahapan dengan tahapan yang lain. Oke, ini prototipe bisa mengurangi risiko terjadinya proses pengulangan.
Yang itu proses pengolahan itu akan menghabiskan biaya. Jadi di sini ditunjukkan dengan gambar ya, penggunaan prototipe komprehensif itu tergantung pada ini aspek teknikal dan aspek pasar ya, dan juga biaya untuk menghasilkan prototipe komprehensif itu, baik dari sisi waktu yang terkonsumsi maupun dari sisi finansial. Kita lihat kalau ini di kuadran ini cost of komprehensif prototipe-nya, biaya baik dari konsumsi waktu maupun pembiayaan tadi rendah, kemudian resiko secara teknik dan pasar itu juga rendah, maka di sini satu prototipe ya memungkinkan untuk dibuat ya sebagai media untuk verifikasi. Nah, kemudian kalau yang atas, ketika biaya pembuatan komprehensif prototipe itu rendah, tapi resiko pasar dan resiko teknis itu misalnya teknologi gitu ya tinggi, maka di sini bisa memungkinkan untuk dibuat sejumlah prototipe komprehensif. Kalau di sini satu gitu ya, yang digunakan untuk konfirmasi, misalnya untuk verifikasi. Nah, kalau yang sini ada beberapa komprehensif prototipe yang dibuat. Nah, di sini misalnya contoh software ataupun produk-produk consumer good gitu ya. Kemudian di kuadran yang kanan atas itu adalah biaya komprehensif prototipe tinggi, kemudian resiko market dan tekniknya juga tinggi. Nah, di sini dicontohkan pesawat, satelit, kemudian automobile. Kemudian di sini biasanya analytical prototype atau prototipe yang non-tangible itu lebih digunakan secara ekstensif. Kemudian ini sometimes the first unit built is actually sold. Jadi seringkali produk pertama yang dibuat itu terjual. Kemudian di kanan bawah itu adalah biaya komprehensif prototipenya tinggi, sementara resiko marketnya dan teknisnya itu rendah. Nah, di sini sebagian kecil atau bahkan tidak ada komprehensif prototipe yang dibuat. Nah, contohnya pada produk-produk yang berupa commercial building ataupun kapal gitu ya, ship. Oke, nah itu yang pertama tadi ya, prinsip dalam prototyping. Kemudian yang kedua ini bahwa prototipe bisa merestrukturisasi ulang atau mengurangi ketergantungan atau atas tugas ya dengan tahapan satu dengan tahapan lain, dan atau tugas satu dengan tugas yang lain, itu ketergantungannya bisa diperkecil. Nah, contohnya ini yang atas itu adalah komprehensif konvensional proses. Artinya tidak ada prototyping dari sistem desain, PC board fabrication, kemudian software test, dan sistem assembly dan juga pengujian. Nah, yang bawah itu proses dengan prototyping. Jadi kalau yang di sini ketergantungan untuk satu tahap dengan tahap lain itu jelas bahwa ini adalah sebuah urut-urutan, sebuah sequence gitu ya. Nah, kalau ini ada yang bisa dilakukan bersamaan dengan sistem melakukan apa. Jadi di sini sistem kemudian setelah ini bisa ke PC board fabrication, kemudian prototype circuit board, kemudian pengujian software, dan juga nanti sistem assembly. Jadi di sini ada waktu yang bisa terpangkas.
Kalau ini kan harus urutan, ini belum bisa dilakukan sebelum yang sana itu ke yang sebelumnya itu terselesaikan. Nah, kemudian kita bisa dibantu dengan aplikasi-aplikasi ya yang berbasis teknologi untuk pembuatan prototipe, misalnya dengan 3D CAD modeling and analysis. Jadi kita menggunakan computer aided design yang di situ bisa menggambarkan dalam dimensi 3 dimensi gitu ya, yang nantinya akan memvisualisasikan rancangan dari produk. Kemudian kalau teman-teman dari awal, dari mahasiswa baru itu kan kita makainya media software gambarnya adalah Solid. Nah, itu juga termasuk di sini. Kemudian mana tadi? Ini ya. Kemudian bisa dengan 3D printing. Nah, ini kita juga punya ya di lab. Nah, saya kurang tahu apakah sudah digunakan untuk penelitian atau untuk yang lainnya. Jadi, dengan 3D printing itu bisa membuat prototipe yang tadinya analitik di dalam kerja di komputer atau di aplikasi komputer. Ketika itu masuk ke 3D printing, kemudian kita bisa mendapatkan versi tangible-nya atau versi bisa dipegang, disentuh gitu ya. Karena Pak, dengan 3D printing kita bisa miniaturnya, jadi bentuk itu sudah terwakili di situ ya. Jadi ini dengan 3D printing biasanya materialnya plastik ya, 3D printing itu. Oke, kemudian nah ini contoh representasi visual dari Packbot. Jadi dia ini adalah model menggunakan 3D CAD. Bentar. Nah, kemudian bagaimana tahapan pembuatan prototipenya? Yang pertama adalah kan maksud dan kegunaan prototipe itu. Jadi apakah untuk pengujian, apakah untuk mengkomunikasikan, atau untuk tujuan yang lain. Misalnya dari Packbot tadi, tujuannya adalah untuk learning atau untuk mengetahui kinerja dari produknya ketika dioperasikan di medan yang berat, entah itu berpasir, berlumpur, atau di medan yang berbatu-batu. Maka tim pengembang Packbot itu di awal sudah menetapkan bahwa tujuan dari prototypingnya adalah untuk proses learning atau proses mencari tahu atau menguji dari prototipe tersebut. Nah, ini memang harus didefinisikan dari awal ya oleh tim supaya nanti juga menjadi dasar bagi pemilihan prototipe mana yang akan dibuat, apakah komprehensif, fokus, apakah fisik, apakah atau analitik, mana yang sesuai. Kemudian yang kedua, menentukan level tingkatan prototipenya. Nah, ini yang barusan saya singgung, apakah physical prototype atau analytical prototype gitu ya. Kemudian kalau contoh di Packbot tadi adalah misalnya untuk prototipe roda itu ada material dan bentuk geometri roda yang kemudian nanti ada variansinya, dan itu untuk dia pengujian roda. Ini ya. Nah, material dan bentuk geometris roda itu merupakan atribut kritis ya, yang mempengaruhi performansi dari Packbot secara keseluruhan. Sehingga kemudian diperlukan
pengujian yang cermat atas kekuatan atau kinerja dari roda itu, sehingga si tim memutuskan untuk menggunakan prototipe fisik dan fokus pada roda karena akan digunakan sebagai material dalam pengujian. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah merencanakan eksperimen yang dilakukan. Nantinya mau seperti apa pengujiannya? Misalnya kalau di backbone tadi sudah diidentifikasi variabel kritisnya itu adalah material dan bentuk geometri dari rodanya, sehingga di sana dilakukan pengujian prototipe roda itu pada dua bentuk dan 6 material yang berbeda, sehingga tadi di depan ada slide yang menunjukkan roda dengan warna-warna yang berbeda itu dari material yang berbeda-beda, dan masing-masing nanti ada 2 bentuk, sehingga ada 12 rancangan roda yang diuji dengan pengujian kekuatan tekan dari roda tadi. Jadi di sini impact akibat percepatan yang ditransmisikan melalui roda terhadap backbone dan kerusakan roda setelah pengujian. Nah, ini adalah respon yang dilihat. Jadi setelah macam-macam bentuk dan material roda tadi diuji, kemudian dilihat bagaimana tingkat kerusakannya dan bagaimana efek pada roda tersebut dari sisi lain. Nah, dari situ nanti bisa ketahuan, oh material ini dengan bentuk ini yang paling kokoh misalnya. Nah, ini seperti sebenarnya perancangan eksperimen ini seperti halnya ketika teman-teman melakukan konsep testing. Kalian merencanakan siapa yang akan dihubungi atau yang akan dilibatkan, bagaimana cara menghubungi respondennya, kemudian apa saja yang nanti akan dipertanyakan kepada responden tentang prototipe atau konsep produk yang kalian komunikasikan. Kemudian kalian harus menyusun ya pertanyaan-pertanyaan itu sehingga mendapatkan feedback yang representatif ya, penilaian yang detail, yang lengkap, yang nantinya bermanfaat untuk penyempurnaan produk. Nah, sebenarnya seperti itu di perencanaan eksperimen ini. Kemudian membuat jadwal pengadaan, konstruksi, dan pengujian. Kapan part dirakit, kapan prototipe pertama kali akan diuji, kapan pengujian selesai dan diperoleh hasil akhirnya. Timeline ini menjadi sangat penting bagi tim pengembangan produk di setiap tahapannya karena kita dibatasi waktu supaya nanti produk launching itu tidak ketinggalan pasar gitu ya. Jadi tetap direspon dengan konsumen. Nah, ini contoh prototyping, rencana prototyping dari backbone tadi, bahwa kegunaannya adalah proses learning ya. Di sini memilih bentuk, geometri, dan material dari roda yang memiliki kekuatan dan kemampuan meredam guncangan itu yang baik gitu. Kemudian tim juga mengkonfirmasi kedua hal tadi ya, dari ketahanan guncangan dan kekuatan dan kemampuan untuk meredam guncangan dari roda itu. Kemudian di sini level of approximation-nya dari pendekatannya adalah ini adalah apa saja yang diuji gitu ya. Jadi bentuk geometri, ada material yang dipakai untuk membuat rodanya, juga platform load-nya, bagaimana pembebanannya, pengujiannya. Kemudian experimental plan-nya, ini adalah rencana eksperimennya, membuat 12 pengujian ya, karena ada 12 kombinasi dari bentuk dan dari material tadi.
Kemudian di experimental plan itu juga ada sampai pada conduct impact testnya, jadi melakukan pengujiannya. Nah, ini adalah schedule yang dibikin oleh si tim prototyping dari Pekpot tadi. 1 Agustus itu memilih desain dan material rodanya. 7 Agustus itu misalnya menyelesaikan perencanaan eksperimennya. 14 Agustus itu pelaksanaan tesnya. Nah, kemudian 23 Agustus itu sudah selesai, 25 Agustus itu sudah dianalisis. Nah, ini contoh ya. Kemudian ini untuk milestone prototype karena dia merupakan apa tadi menggambarkan progres dari pengembangan prototypingnya. Nah, kalau untuk komprehensif prototype itu perlu ada perencanaan tambahan. Kemudian waktu itu memang menjadi hal yang penting ya untuk diperhatikan dalam setiap tahap pengembangan produk. Nah, ini untuk milestone prototype itu ada 3 jenis, yaitu prototype alpha, prototype beta, dan pre-production prototype. Jadi ini memang level yang paling sederhana, kemudian di atasnya adalah prototype beta, dan yang terakhir itu pre-production prototype. Itu sering dikenal dengan pilot production prototype, artinya dia sudah benar-benar mewakili produk aslinya. Kalau yang alpha ini biasanya digunakan untuk menilai apakah produk sesuai dengan kerja sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian dia menggambarkan part atau komponen yang menggunakan jenis material dan ukuran yang sama dengan final produknya nanti, tapi tidak dibuat dengan alat ataupun mesin dan cara yang sama dengan final produknya. Sementara yang beta itu biasanya digunakan untuk menilai keandalan kemudian dari produk atau menemukan masalah-masalah yang ada pada rancangan tersebut. Nah, di sini menggunakan part komponen yang sama dengan produk versinya nanti, kemudian alatnya dan caranya juga sama, tapi tidak di perakitannya itu tidak menggunakan cara yang nantinya akan digunakan dalam produksi final produknya. Nah, kalau pre-production prototype itu sudah semuanya sama dengan produk akhirnya, tapi ya skala produksinya berbeda. Untuk pre-production prototype itu skala produksinya lebih kecil karena dia pilot production, jadi produksi awal. Oke, ini 3 prototype milestone prototype ya. Oke, selesai untuk prototyping. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan tentang prototyping? Bisa dipahami ya? Atau ngantuk? Saya aja yang ngomong ngantuk ini tadi. Kalau di PPTI ada prototypingnya nggak? Sekarang sampai mana? Atau udah selesai? Halo, ini kayaknya pada ngantuk semua nih. Ini masih pada di posisi nggak ya? Jangan ngantuk kayak saya. Jujur saya ngantuk ini. Ngomong aja ngantuk, apalagi yang nggak ngomong. Gimana? PPTI sekarang apa? Sudah modul terakhir, Bu. Apa modul itu? Itu sudah sudah
ya, tapi prototipenya kalian analitik ya. Hanya sampai di mungkin rendering di SolidWorks ya. Karena nanti bikinnya di PPTI 2 seingat saya ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Sambil saya setting. Oke, berarti sudah bisa diakses ya. Pertanyaan bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, nah nanti ini juga bisa bermanfaat ketika kalian menjalankan atau menempuh mata kuliah PPP. Di sana juga kalian harus melakukan pengembangan produk dan bukan hanya di pengembangan produk tapi juga bahkan merencanakan sebuah bisnis. Nah, temanya nanti entah apa di angkatan kalian. Kalau yang kemarin itu alat-alat kebersihan, jadi kalian bersama tim itu harus merencanakan pendirian perusahaan, akan memproduksi apa sesuai tema, kemudian ada proses-proses kreatif dari yang apa di relate dengan materi product design and development ini. Nah, kemudian kalau di sini nanti selesai misalnya di PPTI 1 selesai sampai prototyping dengan prototype awal, prototype analitik gitu ya. Nanti di PPP itu kalian sampai expo. Jadi perencanaan pembiayaannya, kemudian penetapan harganya, sampai kemudian nanti ada mini expo di lobi kampus biasanya seperti itu. Kemudian di situ juga ada penilaian. Nah, itu kalau PBB jadi lebih kompleks dan lebih seru kayaknya PBB. Oke, oh enggak. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa kita cukupkan. Jika ada pertanyaan atau diskusi bisa disampaikan. Boleh tentang PPTI 1, boleh tentang product design. Tapi kalau sudah cukup jelas, ya alhamdulillah. Atau kalau nanti ada pertanyaan menyusul di luar dari forum kelas ini, boleh silahkan disampaikan di grup. Harapan saya kalian tidak hanya tidak hanya mengacu pada handout PowerPoint saya, tapi silahkan juga akses referensi yang lain. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.